Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, yang biasa sebut Ketua Haji aja ya. Haji dengan seluruh rombongan yang saya hormati seluruh direktur Masjid pemerintah dan swasta, kemudian teman-teman dinas. Terlebih dahulu izinkan saya mengaturkan puji syukur kepada Panitia Sambidiwasi Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerahnya kita sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kunjungan kerja dari Ratu Haji dan rombongannya ini ada beberapa nanti. Yang pertama arahan dari Ratu Haji sendiri untuk teman-teman di sini, pelaksana pelayanan setan baik di tingkat dasar maupun pemerintah, baik itu di seluruh jajaran kita di sini. Kemudian nanti kita sampaikan sedikit tentang situasi, gambaran situasi daripada COVID-19 yang ada di Kabupaten Buleleng. Nanti saya akan menyampaikan. Kemudian mungkin ada kronologis atau klarifikasi tentang jenazah sama hemodialisa nanti disampaikan oleh Direktur RSUD ya. Dan kemudian mungkin penting sekali untuk teman-teman dinas dan rumah sakit pemerintah dan swasta sehingga tidak terjadi lagi. Padahal itu hanya miskomunikasi kecil saja sebenarnya. Nanti detailnya beliau nanti akan menyampaikan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Direktur tadi untuk memberikan arahan kepada teman-teman kita di Buleleng, khususnya di Dana Seperti. Bapak-bapak dan Ibu, beserta rapat dengar pendapat Komite 1 Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang sampaikan pengajari umat, Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pimpinan, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, sesuai dengan daftar hadir para direktur rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng dan juga jajaran dari Dinas Kesehatan. Dalam masa reses pada hari ini, kami dari Komite 1 Bidang Hukum sesuai dengan amanat undang-undang hadir di wilayah Dapil Provinsi Bali, bertugas untuk dalam rangka pengawasan undang-undang di masa reses, di masa sidang DPD RI di bulan Februari dan Maret 2021. Dan pada pertemuan pada hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan juga mungkin kami tanyakan terkait dari sudut pandang aspek hukum tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan, khususnya pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa hal. Di daftar inventari masalah yang masuk kepada kantor DPD RI di Senayan di Jakarta, bahwa ada beberapa hal yang ingin kami dapatkan informasi dari daerah. Tetapi sebelumnya kami mengacu kepada peraturan dan undang-undang terkait. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar dan warga negara Republik Indonesia, Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang 22 tahun 2009 terkait dengan masalah angkutan jalan dan lalu lintas, serta peraturan Menteri Kesehatan 56, 11, dan keputusan Presiden nomor 11 dan 7. Yang terakhir adalah terkait dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bapak dan Ibu, yang akan memberikan sedikit prolog terkait dengan situasi nasional saat ini, yang dimana DPD RI Provinsi Bali khususnya di Tiang, di Komite 1 Bidang Hukum dan juga sebagai panitia perancang undang-undang,
kami menyampaikan bahwa Bali mendapatkan suatu prioritas untuk penanganan khususnya di masa pandemi ini, terutama dalam hal kesehatan. Ada beberapa proyek-proyek strategis nasional yang akan diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Provinsi Bali. Yang pertama adalah nantinya akan dibangun rumah sakit terbesar yang ada di Indonesia yang setara dengan John Hopkins Hospital yang sekarang masih dalam tahap VS yang Astunggara. Sebelum periode 2024 ya, para pengambil keputusan di Republik Indonesia, Astunggara bisa tetap menjadikan Bali sebagai prioritas. Hal ini selaras dengan program yaitu medical tourism yang nantinya Bali akan menjadi destinasi seperti Dubai, seperti Thailand maupun juga Malaysia, yang dimana nanti ke depan akan dirancang sebuah konsep pariwisata baru, yaitu pariwisata dengan stressing atau pendekatan kepada medical tourism. Ini sudah mulai dijalankan oleh beberapa rumah sakit, beberapa klinik-klinik dokter gigi misalkan, dan lain sebagainya, yang dimana sekarang sudah mengambil segmentasi dari wisatawan atau turis asing. Ada potensi miliaran dolar untuk kesejahteraan dari masyarakat Bali yang bisa diambil dari tourism atau medical tourism, terutama juga untuk mengantisipasi pembangunan 10 Bali baru yang akan dirancang dan akan diresmikan sebelum tahun 2024. Salah satunya adalah dengan ada Mandalika di NTB, lalu Labuan Bajo di NTT, Raja Ampat di Papua, dan juga daerah-daerah dari Indonesia Timur. Beberapa hal terkait hal ini juga sudah pernah kami kawal. Misalkan saja bagaimana Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang Astunggara pada saat pembangunannya bersama dengan Rumah Sakit Bali Mandara di Bypass sudah mendapatkan dukungan penuh dari kami. Pada saat itu saya berada di Komite 1 bidang kesehatan. Ya, dan Rumah Sakit Mata ini pun sudah menjadi rujukan untuk Indonesia Timur. Sebentar lagi pun kami sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa kita memerlukan sebuah rumah sakit yang lebih besar daripada Sanglah, dengan alat-alat yang terupdate, dengan investasi yang luar biasa, dan Astunggara semoga kita bisa memiliki yang menurut cita-cita adalah bukan sekelas Glen Eagle Singapura, tetapi kita maunya St. John Hopkins yang luar biasa. Dan nanti akan kita sampaikan dan sosialisasikan kalau memang hal ini sudah bisa ke depan bisa dilaksanakan untuk Provinsi Bali. Nah, kemudian terkait dengan hal itu juga kami menyampaikan masalah Pulau Bali ini, Provinsi Bali, Astunggara akan menjadi tempat pertama untuk vaksin COVID untuk terkait dengan masalah masyarakat sipil. Kemarin sudah ada pernyataan dari Bapak Menteri Pariwisata yang menyampaikan bahwa 70% masyarakat Bali yang diperkirakan sesuai dengan data BPS terbaru 2020, yaitu 4,3 juta penduduk Bali per 2020 akan diprioritaskan untuk divaksin dari 34 provinsi. Kita sudah sampaikan ke Presiden, kita sudah sampaikan juga ke Menko bahwa Bali membutuhkan suatu treatment lebih awal, karena bagaimanapun juga untuk memulihkan pariwisata Bali, kita membutuhkan suatu bukti nyata masyarakat Bali harus kebal dulu terhadap corona. Ini yang diminta required khusus dari negara-negara sahabat, dari atase yang ada di seluruh dunia, yang dimana kami berkomunikasi bahwa salah satu syarat pintu internasional airport bisa buka, negara-negara asing bisa terbang ke Provinsi Bali jika penanganan vaksin COVID bisa diprioritaskan untuk wilayah Provinsi Bali. Dan sesuai dengan jadwal atau timetable dari pemerintah pusat yang dimana telah dikonsultasikan dengan DPD RI, bahwa rencana pada Maret dan April ya di semester pertama tahun ini kami dari DPD tentu juga akan bersinergi untuk melakukan pengawasan undang-undang, karena bagaimanapun juga vaksin yang gratis ini juga dibiayai oleh APBN.
Dan kami selaku pengawas APBN tentu akan turun ke seluruh Bali untuk bisa melaksanakan suatu pengawasan dari terkait dengan masalah vaksin. Agak sedikit terganggu dengan berita di Buleleng terkait dengan kurang lebih ada 8 atau 11 tersangka di Dinas Pariwisata yang menggelapkan dana COVID. Saya cukup malu, saudara-saudara. Buleleng ini kalau sudah urusan penanganan kesehatan, masalah COVID ini kok banyak yang berita buruknya seperti itu. Kasihan tempat Bung Karno, padahal gubernurnya dari sini. Tetapi ya begitulah namanya manusia. Makanya saya meminta sebagai bagian dari Komite Hukum, kami mengingatkan, jangan sekali-kali ada hal-hal yang moral hazard terjadi. Astunggara yang kedua tadi tentang masalah vaksin COVID, tentu dari wilayah Bali, Buleleng lah yang Astunggara juga mendapatkan prioritas utama, ya, karena pertama dari segi penduduk yang besar, dari segi wilayah yang terbesar di Bali, dan termasuk pun ada beberapa aspirasi yang masuk terkait dengan pendirian rumah sakit baru yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan 9 rumah sakit kurang lebih di Buleleng ini saya rasa masih kurang. Saya membutuhkan rumah sakit di timur dan juga di barat, ya. Kemarin juga sudah kami konsultasikan kepada Bapak Dinas Kesehatan, Bapak Suharjaya, semeton kami bagaimana rencana juga akan ada suatu dalam 2, 3, 4 tahun terakhir ke depan itu akan ada suatu rencana-rencana hebat untuk Kabupaten Buleleng. Dan ada juga terkait juga dengan permasalahan mengenai kemarin yang sempat viral, mungkin sebentar saya akan meminta penjelasan dari Bapak Direktur terkait dengan masalah pengabaian tentang masalah jenazah yang diambil menggunakan pickup. Saudara-saudara, masyarakat itu, saya sebagai dokter sosial politik, saya sangat paham sekali bagaimana psikologi massa pada saat di pandemi ini dengan segala beban. Masyarakat kita ini bukan kurang cerdas ya, tetapi masyarakat ini cukup terburu-buru dalam menyimpulkan suatu masalah. Berbeda dengan kita-kita yang ada di ruangan ini, orang-orang yang well educated seharusnya. Jadi, kenapa sampai berita tentang masalah pengiriman jenazah dari rumah sakit sampai ke rumah duka itu menggunakan pickup itu menjadi viral dan sampai ke kantor kami di Senayan, ini juga harus menjadi concern kita semua. Walaupun sudah ada klarifikasi, walaupun sudah ada penjelasan-penjelasan, tetapi yang namanya masyarakat itu lebih suka melihat judul berita. Jadi coba kalau kami monitor 99% dari masyarakat itu menjadikan rumah sakit yang dimaksud ini sebagai common enemy. Masyarakat tuh nggak baca penjelasannya, dia cuma baca judul aja. Kalau misalkan ada media online mengatakan miris, ya jenazah warga Buleleng diangkut pakai pickup karena nggak dipinjamkan ambulan. Padahal saya mendengar klarifikasi karena miskomunikasi. Yang jelek namanya adalah Bali. Saya sebagai pejabat negara di pusat ditanyakan sama senator lain, sama Republik, gimana itu di Bali? Ada kelompok teman-teman yang menyatakan punapi niki AJWD karena kenapa itu Bung di Bali? Katanya terhita karena hubungan manusia dengan manusia. Kok tidak ada satu solusi begitu ya? Apalagi dengan visualisasi layon itu jenazah itu memang benar-benar di atas pickup, terlepas dari keinginan si keluarga. Maka dari itu, saudara-saudara, untuk memperbaiki berita buruk ini kan memerlukan waktu. Satu berita buruk itu bisa di-cover dengan prestasi setahun, Pak. Coba sekarang kalau tanya netizen, coba tanya rakyat Bali, anak-anak muda. Gimana? Coba sekarang misalkan kalau Arya Weda karena ngepost, biasanya kan kalau pejabat di Bali ini takut kalau saya ngepost. Karena kalau sekali saya ngepost 1 juta, 2 juta jangkauannya. Minta rapat aja sudah saya post, orang udah paham. Coba saya akan post, tak suruh admin post tentang bagaimana masukan tentang pelayanan kesehatan di Buleleng. Yang keluar tuh caci maki semua. Tolong periksa dong Ji, tolong ini, tolong ini. Itu adalah suara netizen dan suara kaum marhen.
Senator juga periksa, jangankan senator, presiden aja memonitor sosial media. Orang sudah nggak ada baca koran sekarang, Pak. Orang sudah nggak ada nonton TV. Orang tuh sekarang semuanya sibuk di gadget, apalagi pandemi orang pada nganggur semua. Kalau dulu ketika kerja dia baca gadget cuma bisa 2 jam sehari di sela-sela istirahat dan sebelum tidur. Sekarang bisa 1/4 dari sehari itu 1/4 waktu hidupnya bisa liatin medsos karena nggak ada kerjaan. Makanya di sini manajemen konflik ini harus bagus dibeleleng. Ya, Bapak Ibu mungkin banyak dokter-dokter yang profesinya memang pintar begitu ya, tapi mohon maaf mungkin nggak menguasai manajemen konflik sospol. Makanya sebenarnya orang-orang humas yang ada di kantor masing-masing itu sebenarnya harus orang sospol dan orang hukum, jangan orang kesehatan. Karena how to manage manajemen konflik ini, ya. Nah ini yang mungkin saya akan klarifikasi dan tentunya kan akhirnya kan repot, bupati repot, dinas juga kesian nggak salah-salah, dinas juga disalahin, dikira nggak bisa membina. Ya tapi ujung-ujungnya nanti pasti secara politik. Namanya penilaian politik pasti ujung-ujungnya masuk kotak, Pak. Nggak mungkin deh jadi dinas, nggak mungkin naik karir lagi deh karena sudah pernah viral. Kan begitu. Salah satu sifat dari bagaimana saudara-saudara kita sebagai profesional, jangan sampai ada demonstrasi, jangan sampai ada hal-hal negatif. Sama seperti kemarin, saya datang ke rumah sakit apa sih namanya itu, yang rumah sakit Karya yang diambil alih itu siapa sih namanya, Karya Dharma itu siapa ngambil sekarang itu? Oh kemarin itu yang Pak Latria ya. Saya kan dapat ketemu tuh sama keluarga pahlawan. Saya dapat cerita begini bagaimana sekarang ini kan sekarang ini sudah mulai ngetren ada franchise gitu ya. Ini ada semacam gerakan untuk menguasai rumah-rumah sakit lokal oleh franchise yang menurut saya itu bukan prestasi. Kemarin saya sempat datang ke rumah sakit itu, masalah karyawan. Ya, masalah karyawan bagaimana, sempat saya datengin berapa tahun lalu, kalau nggak salah berapa tahun lalu. Terus saya dapat informasi, Napi cara Niki kok bisa rumah sakit Niki bisa begini? Oh Ji, dia waktu itu pinjam uang, dana bagaimana. Saya ngeliat. Terus sekarang saya mau tanya dulu, yayasannya sekarang punya berapa persen saham? Nggak ada. Habis. Coba kalau kemarin itu ketemu sama AWK, saya kawal terus itu, nggak bisa begitu dong. Dan ini bukan satu case ya. Di beberapa tempat ada orang cuma bawa rumah sakit itu cuma bawa nama besar aja, tapi sebenarnya nggak ada duit. Dia bisa ambil alih rumah sakit itu karena dengan modal pinjem dana, sertifikat itu dipakai. Kalau itu waktu itu ketemu saya, mungkin nggak jadi. Itu kan keluarga pahlawan, cerita semua keluarganya, sabar, tunggu aja. Gitu loh. Jadi sekarang saya harus mengingatkan, ini rumah-rumah sakit yang lokal-lokal ini, yang rumah-rumah sakit hati-hati loh. Saya sudah memonitor ada 5-6 merek rumah sakit di Bali yang sewaktu-waktu bisa mencaplok rumah sakit lokal. Lihat aja. Dan kadang-kadang kan nggak humanis, ya. Ini kan nggak ada yang bongkar. Kalau saya berani saya bongkar. Ya, makanya setelah dari Belanda ini kan ke seluruh Bali, saya lagi membuat data nih, mana rumah-rumah sakit lokal yang harus kita preservasi, kita konservasi menjadi satu bagian dari sejarah. Jangan mentang-mentang ada rumah sakit di Denpasar gede gitu buat franchise. Jujur mantan, ini sayang nih yang nggak datang, nggak ownernya ya. Yang saya lihat dari penampilan banyak yang nggak owner nih, dari cuma representatif deh. Ya, tapi nggak apa-apa, saya YouTube-kan. Nanti tolong di-share YouTube saya ke beberapa owner itu. So, tolong sampaikan pesan AWK. Ini sudah ada nih macam-macam yang sudah akan mencaplok, caplok. Tapi jujur, duit nggak ada. Jadi caploknya caranya gampang. Over kredit di bank, sertifikatnya dipakai. Nggak pakai modal liquid. Sebenarnya orang kalau mau mencaplok rumah sakit kan punya duit dulu 100 M lah gitu lah. Ya, punya duit dulu, baru gini enggak, ini permainan aja, ini permainan. Makanya saya sedang awasi nih. Ini kayak gimana bisa begini nih perjanjian MOU bagaimana? Makanya Bapak Ibu penting sekali. Saya juga akan edukasi.
Harus ada yang namanya wawasan hukum, jangan sekedar tanda tangan kontrak. Kasus itu saya jadikan jurisprudensi loh. Karena dalam bahasa hukum itu ada namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu kita jadikan acuan, ya. Jadi akan terkenal tuh nama Karya Dharma itu. Coba lihat deh rumah sakit di mana, yang ada di Bangli, yang ada di Jembrana, yang ada di Karangasem. Lihat jurisprudensi yang ada di Beleleng itu Karya Dharma. Jangan sampai begitu. Ini keluarga pahlawan loh. Sayang sekali almarhum Gusti Haji Alantri udah almarhum gitu. Tapi oke deh. Ya makanya saya memahami sekali, makanya saya kesempatan ini saya gunakan untuk bisa nantinya menata kembali. Ya, kalau kayak begini-begini kan kita tinggal disakat, karena kekuasaan senator itu kan kekuasaannya besar, republik. Kita bisa saja berikan rekomendasi ke menteri misalkan, ke Dinas Kesehatan, tolong ini akreditasinya nggak usah dinaikin deh. Atau misalkan BPJS-nya, misalkan kalau misalkan ada yang kayak gimana-gimana, cabut aja BPJS, bisa kok. Saya tinggal panggil aja di Dirut BPJS. Ini nggak bagus Pak rumah sakitnya, begini caranya nggak manusiawi, bagaimana? Ada pejabat-pejabatnya, nggak usah, karena nggak ini. Kemarin seperti kasus rumah sakit umum daerah deh, kalau tentang masalah jenazah, saya melihat bahwa ketika mengcounter berita negatif, itu tidak usah dilawan sebenarnya. Opini massa itu nggak usah dilawan. Bapak Ibu harus paham, berita negatif itu sebenarnya akan hilang 3 hari. 3 hari hilang itu berita. Tetapi kalau misalkan ada pembelaan, di counter terus, oh enggak, saya ini, itu permintaan dari sininya, permintaan dari si pasien. Sibuk lagi ke rumah pasien, klarifikasi lagi bagaimana. Masyarakat akan begitu kan. Coba sekarang semeton lihat itu di artis-artis selegram yang kawin cerai yang macam-macam. Begitu diklarifikasi, netizen makin nyinyir. Cukup 1 kata aja, minta maaf. Saya dari manajemen meminta maaf atas kesalahan kami, dan kami siap untuk memperbaiki, untuk bisa bertanggung jawab dan akan memberikan perhatian. Datengin rumah duka, kasih sumbangan dana punia, foto, unggah, selesai. Sabun kan masalah. Lagi klarifikasi lagi kan goreng kan, makanya beritanya kemarin hampir 2 minggu bertahan. Jadi Bapak Ibu ini di manajemen rumah sakit ini mohon maaf ya, kurang menguasai ilmu psikologi massa. Orang sospol kurang menguasai ini. Ya, itu dalam arti yang menjadi perhatian tiang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang minta masukan tentang rencana niki akan ada suatu diabetic center ya untuk HD. Kemarin tiang waktu kunjungan ke Bio Farma, tiang juga kunjungan bertemu dengan komisaris Kimia Farma di Bandung. Kita sudah melihat satu pola yang sangat baik sekali ya tentang cuci darah lah istilahnya kalau bahasa awam ya. Ya memang kita hargai, tadi udah ada data dari sekian rumah sakit, sudah ada 4 yang memang melayani tentang HD. Memang sangat costly sekali, dan kita akui juga HD ini memang menghabiskan anggaran. Ya BPJS ini kesehatan ini bocor, salah satunya karena apa? Karena masalah biayanya sangat tinggi sekali. Sekarang aja sudah hampir di atas 10 triliun, ini sudah pusing juga ini. Ya, tapi tiang sebagai anggota DPD, kalau ada curhat dari BPJS Kesehatan kan kami kan nggak bisa bebankan. Hutang-hutang di rumah sakit kan harus tetap dibayar. Terserah apakah ada markup obat, ada masalah markup macam-macam. Seperti kemarin statement Bapak Gubernur Saudara gitu mengatakan ada pasien yang memang mungkin sengaja di-COVID-kan. Ada pendapat dari Pak Muldoko yang mengkritisi. Makanya apa langkah dari Arya Wedakarna? Kita akan usulkan di tahun anggaran 2021 tidak usah ada anggaran COVID. Sudah nggak ada. Nggak usah ada anggaran seperti kemarin yang COVID, yang pasien yang mati karena COVID, ahli warisnya dapat 15 juta. Ngapain? Sudahlah. Rumah sakit yang sesuai dengan penanganan COVID akan mendapatkan insentif sesuai misalkan peraturan Menteri Kesehatan. Saya minta itu peraturan dicabut. Sudah, perlakukan biasa saja. Sudah. Jadi tidak muncul tuduhan-tuduhan seperti tuduhan dari pemerintah lokal maupun pusat.
Coba nanti lihat aja Maret April deh sebelah Lebaran, cabut itu keputusan. Orang mati karena diabetes, mati karena jantung, ya bilangnya jantung. Ngapain? Sekarang kan rame-rame. Saya nggak menuduh, saya menghargai nakes. Dan saya percaya bahwa COVID itu ada. Ini tiang ini setiap hari dapat kiriman gambar bagaimana rumah sakit itu penuh, kamarnya, salnya penuh karena masalah yang namanya itu yang di hidung ventilator itu penuh. Tiap hari ini masyarakat kan memang secara kode etik kan memang tidak bisa di-share. Tapi tiang sebagai pejabat negara kan dapat laporan. Sedangkan kita cuma punya rumah sakit rujukan Mandara di Denpasar ya, di rumah sakit Sangla, di rumah sakit Jimbaran, kedokteran Unun. Ini kan fotonya ada terus ini, ya ampun begini loh pasiennya loh. Makanya kalau dibilang apakah ACWD karena percaya sama COVID, percaya kan COVID itu ada gitu loh, ada. Memang harus vaksin. Saya menghargai Pak Jokowi, saya menghargai dokter-dokter yang meninggal, nakes-nakes kita yang merenang nyawa, saya hargai kok itu kok. Nah tetapi akan ada solusi. Nanti usulan kami kepada Presiden, coba deh dari pemerintah, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan cabut gitu yang namanya keputusan untuk mentreatment atau memberikan intensif khusus untuk rumah sakit. Kita lihat angkanya bagaimana ya, mari kita jawab itu dengan kerja ya. Ini salah satu nanti yang akan tiang tangani di pusat, bahwa Astunggara tahun ini akan ada perubahan peraturan ya, nggak akan lama lagi seperti itu ya. Nah Astunggara yang masih ada di panitia perancang undang-undang itu yang akan kita usulkan nanti silakan mengenai HD Niki karena cukup tinggi. Apakah nanti, karena kemarin dia juga datang ke rumah sakit Habibie di Bandung, komunikasi dengan yayasan di klinik HD di Bandung juga itu cukup bagus itu ya. Siapa tahu nanti misalkan dari rumah sakit yang berharap sih dari sekian rumah sakit sekarang baru 4 yang melayani HD, yang belum tahu fisiknya. Nanti deh kalau kondisinya sudah normal dia akan kunjungan ke sana, saya mau lihat kualitas mesinnya dan sebagainya, karena rencana akan ada hibah mesin juga begitu ya, dari Jerman, dari Belanda kan seperti itu ya, dari Jepang itu akan ada ya. Cuman kemarin mereka sempat matur ke tiang, menapi niki Pak Senator, carikan wilayah di Bali yang memang memerlukan. Nah menurut tiang ini Belelen ini kayaknya cukup harus dibantu kan begitu ya. Nah selain beberapa hal yang akan kami dorong nanti mengenai HD. Yang terakhir adalah terkait yang mohon masukan niki masalah BPJS. Seandainya minta kendala-kendala masih di rumah sakit masing-masing, mohon diberikan informasi kepada kami. Ya tempo hari kami sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu kami sudah sempat berkirim surat juga ke seluruh rumah sakit di Bali terkait dengan masalah jika seandainya ada tunggaan BPJS yang memang belum, yang akhirnya mengganggu operasional rumah sakit, tolong dilaporkan kepada kami. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, kami dari Senayan ini selalu menyetujui berapa triliun pun diminta sama BPJS, sikapnya AWK bayarin. Ini kalau rapat sama menteri, rapat sama Menkyu, apa sikap DPD? Bayarin, udah. Duit cuma segitu gitu loh. Pokoknya kalau menurut tiang pendidikan, kesehatan, basic needs-nya manusia tuh harus dibayarin. Makanya agak terganggu sedikit masalah tetangga sebelah ini, BPJS apa tenaga kerja ini kan korupsi kan? Berapa itu? 20 triliun. Kita maksa-maksa orang untuk bayar, tetapi dikorupsi. Sama dengan Jiwasraya, sama dengan sekarang lagi diinvestigasi Bumi Putra, asuransi. Oh nah, ini kita capek-capek nyuruh orang, ayo daftar dong, daftar. Ya terakhir itu data BPJS itu cuma sepertiga atau seperempat data BPJS Kesehatan tenaga kerja ini. Sekarang angkanya sudah bagus, malah dikorupsi. Ya, inilah yang menurut yang nggak benar ini seperti ini ya. Cuman kepentingan yang di Bali, mohon ya nanti dengan kekuasaan dan kewenangan DPD, dan kita akan bantu rumah sakit. Pokoknya tidak boleh ada yang telat-telat bayar sesuatunya. Masalah nanti terkait dengan masalah ya tuduhan-tuduhan fitnah, ada markup lah obat, ada kelas lah yang disembunyikan, ada fasilitas macam-macam. Bagaimana ini kan tergantung karma wasana. Kalau ada tenaga kesehatan, ada direktur, ada manajemen yang nggak jujur, mungkin sekarang masih gagah kesatria, masih kuat sekarang kan masih muda gitu. Nanti kalau samun tua, samun lingsir, kembalilah hukum karma itu.
Sekarang kita mempersulit orang, besok kita nggak dipersulit. Kalau nggak kita yang mau dipersulit, anak cucu kita dipersulit. Yang yakin sekali, makanya jangan macam-macam pekerjaan kadis, pekerjaan senator, pekerjaan dirut, itu nggak bisa macam-macam Bapak Ibu. Ya, ini titik komanya karma pahala ini persis sekali. Makanya dia selalu ingatkan yang muda-muda, jangan kita ingat sekarang masih siteng gitu ya. Nanti udah ngejar niki lutut, niki kan pasti tua kita kan pasti lumpuh. Semeton kan pasti akan masuk ICU nanti sebelum mati. Pasti itu, tinggal nunggu waktu. Di sana sebelum pembalasan, di sana nanti makin misalkan susah ngasih obat orang, mempersulit orang administrasi, orang lagi pasiennya lagi ini terus harus di rapid yang maksudnya dalam artian banyak yang kemarin ribut-ribut, ada ibu hamil karena meninggal bayinya karena prosedur, karena harus lapor dulu ke teller. Ini kan masalah kemanusiaan. Rumah sakit daerah nggak usah khawatir, anggarannya APBD, rumah sakit Sangla, SRSP, anggarannya dari pusat, kok urusan saya itu. Rumah sakit TNI nggak usah khawatir, urusannya adalah dengan Mabes. Saya tinggal WA Panglima aja sekarang, WA tuh lihat itu kasus kekurangan duit tuh, kekurangan fasilitas, tak WA aja Panglima selesai kok. Ya, makanya mohon lah, makin di zaman pandemi ini mangga kita bisa saling mulat sarira, saling mengingatkan, dan yakinlah kehadiran DPD niki bukan untuk menambah masalah, tetapi justru kita bersinergi. Tetapi syarat kalau urusan sama AWK harus terbuka, transparan, harus apa adanya. Karena tidak ada jalan lain selain good governance ya untuk bisa membantu Buleleng di bidang kesehatan ini. Yang rasa demikian Mbah dari Titiang, prolog, jadi acara ini nggak usah lama gitu. Silakan Yening nanti Pak Kadis bisa pimpin sendiri. Silakan kalau menten ada masukan-masukan kepada kami, silakan, dan semua ini direkam, itu menjadi dokumentasi DPD RI. Dan nanti terakhir Tiang akan memberikan kesimpulan, dan tentunya Tiang juga akan menyerap masukan-masukan dari Kabupaten Buleleng. Nanti ke mantan mungkin Pak Kadis bisa masing-masing dulu, mungkin kita bisa mulai dari RSUD dulu, mungkin ke rumah sakit yang lain. Setelah kita simpulkan. Semoga sebelum jam 12 sudah bisa selesai. Ini sudah jam 11.50 seperti itu. Terima kasih. Demikian pemaparan dari Tiang yang belum tutup, Tiang serahkan kepada pimpinan rapat. Ralis. Oke, terima kasih Ketua Haji sudah banyak sekali memberikan arahan kepada kami semua di wilayah baik spiritual maupun sekalinya juga nih, jadi lengkap sekali. Selanjutnya saya mohon Pak Direktur RSUD untuk menyampaikan hal yang dipermasalahkan, dan ingat tadi nggak usah diklarifikasi, mohon maaf itu penting sekali. Saya juga dapat info ini dari beliau waktu di provinsi, di dinas provinsi. Oke, jadi kenapa saya ada yang hujat, ada yang ini, saya tidak pernah mau komentari di media, tapi saya langsung datang ke ini. Akhirnya kita sama-sama lain jadi. Terus terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Yang kami hormati Bapak Senator Pak Haji di DPD RI, kami semua mengapresiasi karena memberikan perhatian yang cukup bagi kami di Buleleng, terkhusus untuk kejadian kemarin yang sekali lagi kami mohon maaf karena menjadi merepotkan. Namun mungkin langsung nanti kami bisa memberikan harapan karena ada satu mohon izin aja untuk semua perwakilan rumah sakit langsung aja berikan masukan pada Tiang pertama tentang berita. Yang kedua masalah COVID niki, vaksin, nakes apakah sudah semua nomor 3 masalah fasilitas HD dan BPJS apapun itu Jadi sekalian nonton langsung aja secara lengkap. Raris Pak. Oke, saya lanjutkan. Kasus kemarin memang pasien tidak mampu, dan kebijakan kami sebagai rumah sakit daerah pemerintah adalah walaupun secara regulasi ada dua cara pembayaran, yaitu oleh penjamin dalam hal ini BPJS atau asuransi lain, dan tanpa itu akan umum. Namun demikian pasien umum ini yang kalau kenyataannya miskin, artinya sebelumnya mereka memiliki BPJS kemudian tidak aktif akibat PHK atau perusahaannya tidak beroperasi, maka kami memiliki satu upaya membantu berdasarkan konsultasi ke bagian keuangan daerah, yaitu dipiutangkan kemudian akan disurvei, kalau memang tidak mampu akan dibutuhkan. Seperti yang kami sampaikan,
untuk tahun 2020 sampai hari ini, karena banyak sekali masyarakat miskin yang kehilangan jaminan kesehatannya karena pandemi ini, perusahaannya banyak tutup, kita sudah memutihkan hampir 2 miliar untuk pasien masyarakat tidak mampu di wilayah. Cuman ini yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Senator, ternyata layanan BPJS itu hanya membantu masyarakat yang pasien yang masih hidup, jadi masih sakit, begitu meninggal, nah ini ternyata tidak masuk ke dalam pelayanan BPJS itu sendiri. Sehingga kemudian kami juga melihat ini tidak logis, waktu sakit dia miskin, masa setelah meninggal dia mampu. Nah, untuk itu pun kami tetap memberi pelayanan ambulans. Jika pasien memang tidak mampu, kita diutamakan dan kemudian diputihkan. Namun untuk kasus yang kemarin terjadi, kebetulan sekali saya sendiri membuka komunikasi yang langsung dengan pasien, dan biasanya kepala dusunnya yang menghubungkan. Mereka minta izin menggunakan mobil sendiri, yaitu carry. Jadi saya tidak sedikit pun kepikiran ini mobil bak terbuka. Nah, setelah di perjalanan baru diinformasikan begitu, kemudian saya kasih solusi untuk RSUD dan juga ke masyarakat. Untuk ke depan kami membuat pengumuman diizinkan menggunakan kendaraan pribadi, tapi harus tertutup. Kalau misalnya tidak, kami tekankan kepada petugas di ruang jenazah untuk menahan. Kemudian kami akan berikan fasilitas dari ambulan yang kita miliki, atau misalnya PMI bersedia membantu, karena ini yang kemarin sama sekali di luar dugaan. Mobil carry yang dimaksud ternyata mobil pickup terbuka. Ya, ini kecolongan kami untuk ke depan memastikan. Dan saat ini di ruang jenazah sudah dibuatkan pengumuman dilarang menggunakan mobil bak terbuka, harus tertutup. Kalau tidak, kami akan gunakan kendaraan yang ada. Berapa datang ini ambulan di rumah sakit, boleh tahu? Ambulan jenazah ada 2. Nah, kemudian seperti ini, kami sudah konsultasi untuk misalnya pasien-pasien miskin yang kehilangan BPJS-nya, pemerintah daerah sebetulnya sudah mengupayakan anggaran, tetapi terbentur dengan regulasi, karena ada aturan berbunyi apabila sudah ada regulasi untuk pembiayaan pasien tidak mampu oleh BPJS misalnya saat ini, tidak boleh lagi dianggarkan di daerah yang sama. Jadi harus jadi satu, apakah bentuknya nanti dimasukkan premi mereka sebagai PBI. Jadi yang dapat celah untuk kami ajukan ke pemerintah daerah adalah untuk pelayanan jenazah ini, sehingga otomatis nanti begitu pasien BPJS atau case yang tidak mampu saat sakit di cover oleh BPJS atau kami putihkan, begitu meninggal dia mendapat sokongan dana dari pemerintah daerah untuk pemulasaraan jenazahnya, baik dalam hal perawatan jenazah maupun transportasi. Nah, untuk ini kami sudah berdiskusi dengan kepala desanya Pak Mukel, Pak Rianiano, dan juga kepala dusunnya untuk kasus ini. Mereka juga agak kaget karena sebetulnya tidak memikirkan ini menjadi pemberitaan nasional. Ya, kami kemudian sepakat untuk sama belajar untuk ke depan memastikan bahwa yang boleh menggunakan kendaraan sendiri harus tertutup, tidak boleh terbuka. Kalau tidak, akan kita yang memfasilitasi. Yang kedua, soal pelayanan HD, memang kami di RSUD Buleleng merupakan pelaksana pelayanan HD paling awal. Dan saat ini seperti Pak Senator bilang tadi, kami bersyukur mendapat bantuan hibah dari vendor untuk membangun unit HD lebih banyak, yaitu kurang lebih 60 unit mesin. Dan seperti yang sudah jalan, sebetulnya untuk pelayanan HD kita memiliki namanya kerjasama operasional KSO, yang mana mesin dibantukan oleh vendor perusahaan mesin dialisis ini, dan pihak rumah sakit akan memberi kontribusi berupa pembelian alat habis pakai kepada perusahaan ini. Yang berikutnya untuk COVID, RSUD Buleleng memang merupakan rumah sakit rujukan. Saat ini mengacu ke Permenkes bahwa kita setidaknya memiliki 20-30% bed. Dan kalau dihitung dari 250 bed, kami sudah sekitar 70 bed sekarang untuk COVID, dan itu sudah mendekati standar yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Dan saat ini kami sudah memiliki ruangan untuk OTG, kemudian untuk OTG gejala ringan, gejala sedang, dan juga intensif COVID atau ICU, sehingga rumah sakit sejawat lain yang memerlukan perawatan intensif COVID bisa merujuk ke RSUD Buleleng. Saat ini kami sudah dilengkapi dengan tekanan negatif dan ruang single untuk pasien yang COVID dengan gejala berat dan kritis.
Oke, demikian yang bisa sampaikan Pak Senator. Terima kasih. Yang mau tanya ke Pak Direktur terkait insinerator, ini masalah limbah medis ya. Iya. Ini menjadi perhatian kami. Kemarin kan yang di Sanglah sudah kami sempat atensi Iya. dan Mas Penggara kan, tapi kan terbatas ya, karena transportasi, karena kan sekarang masih di shipping kan di dalam artian masih keluar Bali. Saya mulai berpikir ada dua wilayah yang paling pantas menurut yang adalah untuk masalah penanganan, istilahnya untuk penghancuran limbah medis biar nggak nyebrang saya. Kan sekarang kan itu kan per kilo ya, per apa ya, ini kan diambil. Dua wilayah ini Beleleng dan Jembrana. Yang maksudnya lahannya luas ya gitu nih. Nah, kalau misalkan Beleleng, mungkin Beleleng bisa ambil dari Karangasem kan juga bisa nih. Ambil dari jalur Karangasem, kemudian mungkin bisa sebagian Bangli, begitu mungkin bisa. Tapi selama ini karena di pandemi ini kan artinya kan selain juga APD kan begitu nih. Ada peningkatan volume nih kan dari limbah medis atau bagaimana, dan selama ini vendornya dari mana, Surabaya atau apa biasanya? Silakan. Iya, yang bisa sampaikan. Memang ada beberapa rekanan yang mesti kita masih menyeberang laut. Selain limbah juga oksigen, Senator dari Udekan. Oksigen juga demikian. Dan memang seperti cerita tadi sempat ada kendala saat wabah, baik karena wabah, pandemi, kemudian karena ombak yang besar atau cuaca yang buruk. Nah, untuk keadaan ini kami sudah antisipasi dengan meningkatkan stok yang memadai. Kemudian bagi petugas atau rekanan yang akan melakukan transportasi ini kami berikan surat keterangan bahwa ini untuk kepentingan orang sakit. Selama ini untuk limbah memang kita bekerja sama dengan rekanan yang terdiri dari dua, yaitu pengangkut dan pengelola. Saya rasa semua fasilitas di Buleleng, rumah sakit dan praktek saat ini masih memiliki skema yang sama dalam hal ini, karena rekanan di Bali sendiri belum ada. Mudah-mudahan seperti Bapak Hari Wedekanu nanti membantu kami untuk memfasilitasi atau mencari pemodal yang mampu mengelola sampah di Buleleng, maksud saya di Bali, sehingga biaya untuk pengangkutan dan pengolahan ini bisa jauh lebih murah. Nah, saat ini untuk rekanan memang kalau di RSUD Buleleng memiliki tim pengadaan yang membuat scoring rekanan mana yang dianggap paling qualified, baik dari mereka memiliki izin hukum, kemudian lokasi tempatnya dikunjungi, kemudian dipastikan ada berita acara bahwa limbah medis yang mereka angkut itu kemudian betul-betul dihancurkan, tidak dibuang sembarangan tadi. Itu menjadi dasar kemudian vendor mana yang akan dipilih. Memang demikian keadaannya. Seandainya di Bali nanti mampu diadakan rekanan pengelola pengangkut dan pengelola limbah, tentu akan jauh lebih bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Jadi mereka mengirimkan saya ini itu 24 jam. Karena selain jadi direktur juga bekerja di rumah swasta, saya hampir mewakili apa yang tadi disampaikan oleh beberapa masyarakat. Silakan ada lagi teman-teman yang kesempatan terbagus. Ya, silakan. Itu dari lalu kita bisa. Silakan, mungkin ada masukan atau permasalahan. Silakan sampaikan. Ini momen yang terbagus. Sangat jarang ya kita tidak temui oleh Selamat pagi kepada seluruh peserta rapat hari ini. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin di sini memang direktur dari RSU Kertausada berhalangan hadir. Jadi saya sebagai case manager dari RSU Kertausada mewakili untuk hari ini. Jadi untuk permasalahan sejauh ini sih memang kalau dari RSU Kertausada kami anggap masih dalam kondisi aman atau tidak ada kendala sejauh ini. Jadi saya di sini hanya untuk menyampaikan saja kurang lebihnya mengenai karena di sini dibahas mengenai HD. Jadi Kertausada juga melayani untuk pelayanan hemodialisis, di mana kami memiliki 21 mesin di RSU Kertausada, dan biasanya nanti pasiennya akan kita bagi menjadi 3 shift seperti itu. Dan di sini kalau untuk masalah COVID,
COVID untuk tempat tidur memang kami masih terbatas, cukup dibilang terbatas, karena memang dari ketersediaan tempat tidur kami juga di rumah sakit memang tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu kita mengambil beberapa persen untuk dialihfungsikan sebagai tempat COVID. Sementara saat ini kita hanya memiliki 26 tempat tidur, di mana masih bertekanan non negatif dan juga memang masih belum memiliki ICU untuk khusus COVID. Mungkin di sana masih menjadi kendala bagi kami. Karena memang masalah sumber daya manusianya juga, jadi kami belum bisa mempersiapkan itu. Kemudian kalau untuk masalah vaksin COVID-19, dari kami sudah melaksanakan sendiri di rumah sakit kami untuk vaksin, dan untuk seluruh tenaga medis yang ada di RSUD Tausada sudah melakukan vaksin. Tapi yang di sini yang untuk komorbid yang masih belum, jadi masih menunggu instruksi lebih lanjut untuk pasien-pasien memiliki komorbid yang memang masih mungkin komorbidnya belum terkontrol. Maksud saya mungkin ketika misalkan ada pasien yang masih punya tensi tinggi atau hipertensi, datang masih tensinya tinggi, itu biasanya masih sempat kita tunda untuk vaksinasinya dan akan segera untuk diselenggarakan sih. Jadi menunggu instruksi saja dari pihak dinas kesehatan. Kemudian itu saja sih yang saya sampaikan. Untuk masalah sudah menipis sih memang belum ada. Terima kasih atas waktunya. Pak Direktur Mas Mas. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Yang dari Rumah Sakit Pratama di Mas. Baru ini. Ya, baru SIO-nya 2017 nih. Mana lagi. ini? Di Sawan. Oh, Oke. Statusnya masih RKTP. Ada kapasitas 45 bed. Untuk pemanfaatan ambulan sampai hari ini yang punya 2 ambulan transport, 2 ambulan jenazah. Sampai hari ini kita belum pernah ada masalah untuk itu, karena terus terang saja walaupun pemanfaatan kendaraan itu beberapa kali di luar dari pemakaian, tapi kita fasilitasi semampunya. Terus kemudian untuk fasilitas tadi kita belum ada, dan sejak Maret kita jadi rumah sakit rujukan regional untuk COVID. Belum ada ruang isolasi. Ya. Mungkin yang bisa dia sampaikan. Terima kasih. Kapan nanti dia berkunjung mereka? Ya. Siap. Akreditasinya artinya masih C ya? 3 D Pratama. Bukan pertama ya? Iya. Ya. Nanti kalau perlu, kalau udah layak, nanti rekomendasi DPD itu bicara ke Menkes. Iya. Karena itu ya, biar kewenangan dan anggarannya lebih banyak. Iya, terus tadi. Iya, siap. Terus saja Bu, ini Direktur Rumah Sakit kami. Mohon izin Pak Kadis, Om Swastiastu, yang terhormat Bapak DPD Waji. Sedikit mungkin saya bercerita tentang Rumah Sakit Tangusir, Pak. Rumah Sakit Tangusir awalnya sama seperti Rumah Sakit Pratama Ginungas, itu Rumah Sakit Pratama. Sekarang mulai tahun 2019 akhir bulan November, rumah sakit ini sudah menjadi rumah sakit kelas D, di mana dengan fasilitas kami memang masih sangat terbatas, Pak. Kami rumah sakit dengan bed yang masih tes. Oke. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa lah kita Tes. Rumah sakit Tangusir itu berdiri tahun 2016 yang masih statusnya Rumah Sakit Pratama. Kemudian di tahun 2019
kami sudah agregasi dengan agregasi media, dan di akhir tahun 2019 kami naik kelas menjadi rumah sakit kelas D. Dalam perjalanan kami memang dalam pelayanan kami di rumah sakit kelas D, rumah RSUD Tanggusi itu masih sangat terbatas, Pak Senator. Kami dengan 50 bed dan pelayanan juga dokter-dokternya, SDM kami juga masih minim, di mana dengan dokter spesialis 4 dasar sudah ada, plus penunjang anestesi, tetapi masih satu-satu semua. Dan kami juga yang tetap cuma hanya 1 dokter objin, yang lainnya masih dokter PPDS. Nah, dalam hal pelayanan untuk ambulan, kami selama ini sih tidak ada masalah Pak, untuk masalah pasien rujuk dan juga pemakaian mobil jenazah. Kami memang selalu anak-anak juga di sana kalau seandainya hal-hal ada pasien yang memang tidak mampu, tidak bisa menggunakan jenazah, tidak mampu bayar atau gimana, dia selalu konsultasi dengan kami dan kami siap selalu membantu bagi pasien-pasien yang memang menggunakan mobil jenazah. Terus untuk masalah pasien COVID di rumah sakit kami, kembali ke status kami yang masih sangat terbatas. Terus kami menyediakan untuk pelayanan pasien COVID itu ada 4 bed, ada 5 bed sebenarnya. 1 bed ada di isolasi UGD, 4 bednya ada di ruang. Kami hanya menangani pasien ringan dan juga kadang-kadang ada OTG. Cuma memang karena ruangannya kami tidak representatif, masih mungkin perlu untuk pengembangan selanjutnya. Dan untuk nakes kami yang sudah vaksin, kami juga di rumah sakit melayani vaksinasi, tetapi maksud saya hampir semua sudah tervaksin. Ada beberapa sih yang masih tertinggal, kami juga masih dalam proses pelaksanaan. Kemudian untuk masalah mungkin untuk HD ya, saya pikir sih untuk rumah sakit kami karena statusnya masih seperti itu, sepertinya kami belum perlu untuk HD. Mungkin kedepannya, mungkin pengembangan selanjutnya untuk tahun berikutnya kita nggak tahu nih rumah sakit kita kesulitan kecil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak. Kedepannya saya minta juga dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan rumah sakit kami di Tanggusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut, silakan. Terima kasih bagi kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Kadinkas dan kepada Bapak Senator. Ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama tentang kaitannya dengan PMK 3 tahun 2020, di mana ditetapkan di sana bahwa rumah sakit yang melayani paling tidak memiliki dokter tetap part-timer yang 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Lalu saya mendapat PP nomor 47 tahun 2021, baru saja terbit tanggal 2 Februari, di sana tidak menjelaskan akan hal itu. Nah, kaitannya dalam BPJS Kelak, apakah nanti BPJS tetap mempertahankan dengan PMK nomor 3 tahun 2020 atau kita berangkat dengan PP 47 tahun 2021? Itu kaitannya dengan BPJS Kelak. Yang kedua, tentang pelayanan COVID, kami salah satu rumah sakit rujukan swasta. Rumah sakit kami, Rumah Sakit Santi Graha di Barat, paling barat untuk rumah sakit swasta. Nah, kami melayani sampai saat ini kami memiliki 8 tempat tidur untuk pasien isolasi. Hanya merawat pasien ringan dan sedang, untuk yang berat kami akan rujuk. Selanjutnya tentang pelayanan hemodialisa, saya mohon support dari Pak Kadinkas dan Pak Senator. Jika tidak ada orang melintang, kemungkinan akhir tahun kami bisa berkontribusi dengan 6 tempat tidur. Lewat kesempatan ini juga kami mohon dalam pengurusan izin nanti, mohon difasilitasi, kami dibimbing agar mempercepat proses menghadirkan pelayanan hadir Rumah Sakit Santi Graha di akhir tahun. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih ya
Saya kira pada masih ini tahu-tahu saja kawan apa itu semua nih. Pak Benu ya, Pak Dokter Benu mau apa Dokter Benu? Silakan Bu Dokter. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Senator, Bapak Kadis, dan teman-teman yang hadir di pertemuan pagi ini. Sebelumnya saya mohon maaf, Direktur kami hari ini tidak dapat hadir bersama kita hari ini karena ada tugas yang tidak bisa diselesaikan. Saya menggantikan sebagai manajer pelayanan. Ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Mungkin sama seperti Mas PKU, selama ini kami belum ada kendala. Pertama adalah di HD mulai melayani HD pada itu Desember 2016. Dalam 1 bulan jumlah pasien kami adalah 300 dengan 12 mesin. Kemudian untuk COVID saat ini KDH ada 51 kamar isolasi tanpa tekanan negatif. Dan hari ini jumlah pasien kami adalah 42 yang terkonfirmasi, 4 dengan suspek. Untuk vaksinasi COVID, Asegara kami sudah melayani sendiri juga dari mulai tanggal akhir ya 27 Januari ya saya sudah kita mulai ya. Itu sampai yang kemarin tanggal 20 itu berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pelayanan ambulan, ya kami memang belum ada untuk mobil ambulan. Selama ini kita bekerja sama dengan RSUD sesuai dengan kerjasama, dan selama ini juga tidak ada masalah, berjalan dengan lancar. Untuk sampah medis, kami bekerja sama dengan PT Triata dari Sidoarjo, sedangkan untuk yang medis kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Ada satu permasalahan sebenarnya Pak Kadis yang sampai sekarang membuat saya bingung. Seperti PMK nomor 3 tahun 2020 yang diharuskan rumah sakit di poliklinik harus 40 jam per minggu. Sementara mengingat dokter spesialis yang sangat terbatas di Kabupaten Buleleng ini, kami jadi seperti angka satu rumah sakit jadi aut-autan, telepon sana, telepon sini, telepon 1-3H, ya dokter ya, kemudian telepon KU. Ayo dong, jamnya jam berapa dokter A, jamnya jam berapa dokter B, gitu. Agar kami bisa minta ke Hafiz. Saya mohon untuk hal ini mungkin nanti dari Pak Kadis dan Pak Senator mungkin ada solusi buat kami agar Hafiznya juga bisa berjalan dengan lancar, pelayanan juga bisa berjalan dengan lancar, masyarakat juga tidak terganggu dengan kondisi yang saat ini. Karena begini, mungkin kemarin dari KU Dokter Eka ya, Dokter Eka udah di KU, mohon maaf ini Pak Direktur RSUD ya, jadi Dokter Eka sudah tolong dihapus dari KDH gitu. Otomatis namanya sudah ada gitu. Lah, terus gimana? Gitu ya. Kita cuma ada Dokter Eka sama Dokter Dane sama Dokter Sudato. Dokter Dane sama Dokter Sudato itu kita mungkin melihat usia, ya beliau tidak mungkin lebih sering di poli. Nah itu kendala. Walaupun sekarang mungkin itu belum berlaku ya, tetapi akan ditetapkan. Saya merasa khawatir apabila itu memang benar-benar sudah berjalan, akhirnya ya poli kami akan tidak berjalan dengan lancar, gitu, dengan tidak adanya dokter-dokter yang memang bisa 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah saya rasa
rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Sebentar dulu nih. Ini juga untuk rumah sakit berdua, juga yang lain juga nih. Ya enggak, saya langsung saja. KMK 3 sudah lama sudah akan diganti. Ya, draftnya sudah kita duduk bersama. Kemudian PP itu PP 47 juga. Nanti setelah PP 47 ini akan ada nanti lanjutan daripada KMK. Nah itulah yang kita ikuti. Tapi rumah sakit swasta siap-siap ya, harus punya SDM tersendiri, dokter spesialis dan lain sebagainya, harus sudah siap-siap ya SDM tersendiri. Jangan nanti ke RSUD-nya, kasihan RSUD-nya nanti ya. Nanti itu baru draft, saya belum berani bicara karena draft PP sudah ada. Nanti kalau sudah PP ini sudah keluar itu harus ditindaklanjuti dengan Kemenkes ini. Oke, silakan lanjut. Terima kasih. Om Swastiastu. Yang Dr. Ida Dewi Indrayani dari Rumah Sakit Barimed Buleleng. Jadi untuk permasalahan kita di Buleleng, Pak Kadinkes, jadi mungkin kita concern di SDM. Jadi terutamanya di dokter spesialis. Jadi kami rumah sakit swasta sangat kesulitan, apalagi surat tugas sudah ditiadakan. Jadi ini mungkin butuh solusi atau keputusan dari pusat bagaimana bisa SDM di Kabupaten Buleleng itu terpenuhi. Oke, baik untuk bidang dokter spesialis, jadi untuk radiograf, dokter radiolog, dokter patologi klinik, itu masih kami kesulitan sekali. Mohon menjadi perhatian, jadi agar kami di rumah sakit swasta bisa memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian untuk SDM keperawatan ataupun non keperawatan, jadi seperti radiografer, kemudian apoteker, asisten apoteker, itu pun kami masih sangat kesulitan. Bapak Senator, bagaimana Bapak bisa nantinya dropping ke wilayah Buleleng agar kami benar-benar optimal, Jadi kami fasilitas kami sudah tersedia semua Bapak sampai CT scan. Tetapi SDM tidak ada, sangat-sangat melongso hati kami, Jadi surat tugas itu sudah ditiadakan semenjak 3 tahun yang lalu, tetapi kami tetap ngerun, kekeh minta biar dikeluarkan surat tugas, tetapi apa daya, tidak bisa nih Pak Kadinkes untuk surat tugas. Nah seperti itu harapan kami di rumah sakit swasta. Apa masalah sambil belum ada adanya FK ya di Bali yang semakin bertambah kan gitu nih, seperti kemarin di Indonesia kan Tiang yang kasih rekomendasi. Ya walaupun waktu itu ditolak sama DPR kan, tapi Tiang yang jaga gawang itu. Terus ya memang kalau memang spesialis kan harus A prioritasi kan gitu. Kira-kira tapi nih kendalanya apa? Karena yang kemarin diskusi sama ID ya, kayaknya cukup banyak ya. Tapi kira-kira permasalahan. Karena Niki juga dikaitkan dengan keberadaan kami, mungkin Pak Senator perlu sedikit informasi dinamika pelayanan BPJS selama ini. Yang berlangsung selama ini adalah rujukan berjenjang, namun sayang sekali rujukan berjenjang ini tidak diatur pembatasan pelayanan di tipe yang lebih rendah, sehingga mereka bisa membuka sebisa-bisa mereka sebanyak-banyaknya pelayanan, menyebabkan pasien akhirnya sebagian besar berakhir di sana, tidak masuk ke tipe B rumah sakit daerah kami. Padahal di satu sisi rumah sakit tipe B ini terlanjur memiliki banyak ruangan, tempat tidur, tenaga, yang bahkan karena BLUD menggaji karyawan sendiri. Sementara rujukan berjenjang ini yang tidak dibatasi jumlah pelayannya di bawahnya itu bisa membuka banyak sekali. Bahkan ada yang polikliniknya 17, di tempat kami hanya 16. Tetapi sayangnya tenaga mereka itu semua dari RSUD. Padahal yang menggaji tenaga ini kita di RSUD sebagai PNS maupun tenaga kontrak. Mereka hanya menaruh satu surat izin praktek di sana dan kemudian mereka bekerja dari pagi habis pasien di sana.
Nah, aturan yang terbaru sebetulnya tetap rumah sakit swasta ini bisa melayani seperti itu, tapi mungkin jamnya sore setelah dokter ASN di rumah sakit ini keluar jam kerja. Jadi tetap mereka memiliki 3 izin untuk berpraktek di 3 tempat. Izin dokter ahli itu seperti demikian, dan kalau dia konsultan boleh ditambahkan surat tugas. Artinya nanti yang perlu dibantu untuk penempatan ya apapun lah istilahnya itu di mana, di peraturan menteri ya atau apanya yang ya, beneran di kesehatannya. Ya, nanti apa juga yang disampaikan tadi, nanti diharapkan rumah sakit tipe C dan di bawahnya Niki memiliki dokter tetap juga, tidak menunggu dari dokter tetap di rumah sakit lain. Sebab dalam perhitungan justru mereka memberi benefit lebih banyak di sana, padahal dia sendiri di RSUD. Nah, yang tadi mungkin seperti itu tadi, jadi rumah sakit terlanjur membeli alat padahal belum memiliki SDM. Saat ini BPJS atau Menkes mengisyaratkan kalau Anda ingin membuka pelayanan, Anda harus memiliki SDM dulu, alat dulu, ruangan dulu, baru jalan. Sehingga tidak akan dibenturkan dengan regulasi-regulasi yang ada. Ya, selama ini kami hanya kami juga objek hukum ya, artinya kami menerima regulasi yang mereka lakukan. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bu dokter di rumah sakit tipe C dan kami di tipe C sama-sama objek hukum. Ini ada regulasi di pemerintah, kami menerima saja, sama dengan berjenjang sekarang ini kami kan juga menerima saja. Jadi kami memiliki misalnya 2 ahli jantung, ruang ICU yang 8 bed, pasien kami cuma 1 di poliklinik. Yang dulu sebelum berjenjang bisa 100 per senator. Nah, itu persoalannya, sehingga saya setuju kalau terjadi pemerataan. Nanti mudah-mudahan ada skema di mana di tipe C rumah sakit swasta juga kami pun tidak kolaps gitu. Jadi semua mudah-mudahan bisa lebih baik. Baik, terima kasih Pak Senator. Ya, nanti staf ahli sampaikan surat ke menteri ya, usulan dari Bali. Masalah skema agar yang C yang D mendapatkan juga ya, satu adil lah. Baik, oke, terima kasih. Masukan lagi? Ada lagi untuk pengelolaan sampah medis. Jadi kami mohonkan ya seperti yang Bapak Senator sampaikan, kalau bisa nanti mohon ada satu nanti istilahnya alat yang bisa menampung seluruh alat-alat medis untuk bisa dibakar atau apa, diolah lah seperti nikel. Kalau saat ini kami bekerja sama dengan PT Triata, hampir semua nih rumah sakit swasta nikel pengambilannya. Berapa lama sekali itu diambil? Tidak pasti nikel, Pak, nikel yang kadang-kadang kami juga prihatin nih menumpuk di gudang kami, nikel infeksius seperti itu. Ya, jadi tidak menyalahkan karena tidak ada vendor lokal yang punya, ya karena mahal. Ya, kalau Dumun saat yang tugas di Jawa Timur, nikel swasta sudah banyak yang bisa mengelola sampah medis dengan punya insinerator besar, nikel lebih mudah kalau di Jawa Timur. Saya nggak paham ya Bali itu. Kan memang kan harus sekian ribu derajat ya. Kan ada yang memang pinjam kemarin itu pinjam di 9 derajat. Nah, betul. Begitu. Jadi apa susahnya sih buat begitu ya? Kalaupun ada teknologi nuklir kecil-kecilan nggak apa-apa lah. Sanglah kan untuk kebutuhan sendiri aja kalau sanglah. Iya. Karena untuk jangan sampai seperti kemarin temuan itu saya pernah sidak itu di rumah sakit apa ya? Bali Med atau di mana yang di Nusa Dua? Yang sampah medis masuk ke TPA Sung. Yang sampai ada alat infus dan suntik itu loh. Bali Med ada di Nusa Dua. Nggak ada ya? Enggak, di Nusa Dua nggak ada ya? Ada salah satu tuh ya pernah ya. Oh, bukan Bali Med ya, mungkin yang rumah sakit lain ya. Ya, jadi perhatian kami itu. Dokter Dayu, mohon maaf ya. Dokter Dayu, kan ada MOU kita dengan rekanan sampah itu pengambilannya sudah tertulis ya, minimal 2 hari sekali. Kalau tidak mereka bukan prestasi. MOU ya. MOU-nya tertulis dari kita, jadi harus dipastikan biar kita tidak dirugikan. Kenyataannya kan sering sekali molor ya. Coba nanti Pak Direktur kasih kontak sama yang PT itu ya, yang MOU itu. Coba nanti dimintakan ya. Saya ingin penasaran tempat penampungannya di mana ya? Kita punya gudang. Bukan, yang perusahaan ini vendor ini. Kan mau nggak mau di Sidoarjo. Bukan, sebelum dibawa ke luar Bali. Niki kan istilahnya kan ngambil Niki. Ya. Pasti kan nunggu kota dong, kontainer lah nggak kan gitu nih, baru dikirim kan shipping begitu. Di Bali dia di mana gitu? Apa Senator? Setahu dia mereka punya jadwal seperti gas
medis, mereka sudah punya jadwal untuk sekian. Jadi jalan semua? Jalan, jadi dia tidak berhenti. Setelah penuh kontainernya dia langsung nyebrang. Dan untuk rekan kami memang mereka mengundang kami untuk datang ke tempat mereka di mana ya. Tapi karena pandemi ini belum kami bisa ikuti. Tapi teman-teman di bagian limbah Eslin nanti akan datang ke tempat mereka karena salah satu akreditasi rumah sakit adalah pihak kita rumah sakit sempat berkunjung ke tempat pengelolaan sampah agar dijamin bahwa sampah medis kita itu yang kita produksi betul-betul diselesaikan dengan benar, sehingga nanti saat pandemi sudah usai staf kita akan mungkin kita komunikasi nanti yang besar-besar boleh kan gitu ya, ada alat ya. Tapi kalau yang harus ada satu di Bali yang memang oke. Coba nanti minta kontaknya ya. Saya mau lihat macam teknologinya apa seperti itu ya. Dan kalau misalkan peraturan hanya sekelas peraturan Menteri Kesehatan seperti kemarin yang agak tertunda di Sanglah kan gitu, itu kan bisa disiasati gitu. Itu aja masalah. Yang selama ini berbenturan undang-undang lingkungan hidup Pak Senator dengan undang-undang kesehatan. Padahal kalau undang-undang rumah sakit mengizinkan rumah sakit memiliki insinerator, tapi undang-undang lingkungan hidup ya. Kita bisa masuk di undang-undang ini, di undang-undang otonomi daerah. Ya sudah nanti yang ngatur itu. Ya, kalau pengusaha kayaknya banyak yang mau yang investasi. Cuman itu aja kemarin karena kes Sanglah itu aja. Nggak cukup lama akan tertunda kan? Hanya nunggu itu pas yang ke sana masih disampaikan karena nggak jalan. Ya. Coba deh nanti dipanggil Dirjen ke Senayan ya, saya ingin tahu untuk masalah insinerator. Ya semoga ya ada di kalau Bali bisa ya. khusus di Buleleng di Pak nih di Bandung, suka banget. Iya semuanya masuk ke sana ya. Karena dia perlu berapa derajat. Kalau masalah gas, bahan bakar kan ada. Ya, oke, siap. Mari ada lagi, teman. Silakan lanjut nih, semua. Selamat pagi, Swastiastu. Yang terhormat Bapak Senator, Baji dan Bapak Kadis, kami perwakilan dari RSU Malasigi. Untuk perkenalkan kami salah satu rumah sakit swasta yang tipe C yang ada di Kabupaten Buleleng. Kami untuk transportasi mungkin kami jelaskan kami mempunyai 4 ambulans, yaitu 3 ambulans transport dan 1 ambulans jenazah. Kemudian untuk ruangan perawatan COVID, mohon izin mungkin kami yang paling rendah untuk jumlah ruangannya karena mengingat fisik bangunan kami yang tidak memungkinkan mencampur alur antara COVID dan non-COVID. Harapan kami agar tidak membuat klaster-klaster baru di rumah sakit. Itu untuk kami, kendala kami saat ini masih ada ruang-ruang isolasi saja untuk Atwaji. Kemudian untuk vaksin, terima kasih atas bantuan Bapak Kadis, kami diizinkan untuk menjadi pos pelayanan, jadi kami bisa melayani vaksin untuk karyawan kami dan sudah dosis kedua sudah selesai di luar yang kontraindikasi. Terkait dengan mungkin teman-teman masalah pemerataan SDM, mungkin izin, mungkin karena kita Kabupaten Buleleng dianggap masih tingkat 2 daerah, masih banyak juga SDM yang kurang berkenan kembali ke daerah. Bahkan kami dulu ada asli Buleleng, salah satu dokter jantung sudah kerjasama dengan kami hanya 3 bulan ke Toji, jadi mereka mendapatkan tawaran ke Kalimantan. Mungkin dengan penawaran yang lebih tinggi dari kami rumah sakit daerah di Buleleng, jadi mereka yang bersangkutan mengambil ke Kalimantan. Kentan B, salah satunya nih ke Toji. Jadi mungkin memang mohon bantuan dari Tuaji untuk ya membantu kami Kabupaten Buleleng yang sangat-sangat terbatas jumlah SDM-nya agar kami jujur saja mohon maaf nih ke Pak Direktur RSUD, kami juga pasti juga sebagiannya dari RSUD Buleleng juga nih ke Tuaji akhirnya. Kemudian untuk masalah limbah medis B3, kalau kami bekerja sama awalnya dengan PT Pria, kira kami sudahi, kami bekerja sama dengan PT Sagraha namanya. Kalau PT Sagraha khusus untuk pengambilan saja, transporter saja, nanti PT Sagraha ini bekerja sama dengan PT Wastek di Jawa Barat. Dan laporannya itu kami berupa elektronik karena aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup kan harus elektronik. Jawa Barat? Wasteknya Jawa Barat, tapi transporternya di Jawa Timur. Kenten. Jadi tiga pihak nih kita kalau di kami Kenten. Jadi kalau kenapa yang kemarin yang awal nggak kerjasama tapi kendalanya? Ada hal yang tidak bisa kami dapat titik temunya tuh Haji. Jadi
kami akhirnya mengganti ke Sagraha. Kebetulan kalau Sagraha itu, kalau PT Pria ini kontainer besar dipakai, jadi kendalanya akan lama pengambilannya. Tetapi kalau PT Sagraha ini mereka menggunakan kendaraan yang lebih kecil, jadi cepat, 3 hari sekali sudah diambil. Jadi tidak terlalu menumpuk di B3 kami. Jadi kenapa kami beralih ke sana? Untuk pelaporan mereka pun membantu kami, yang pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup pun juga dibantu secara elektroniknya gitu. Kemudian kalau masalah insinerator, karena untuk peraturan awal rumah sakit adalah salah satunya adalah mempunyai insinerator sebenarnya. Dan kami para Masidi sebenarnya mempunyai insinerator dari awal pendirian rumah sakit kami. Cuman karena terkendala dari peraturan-peraturan pemerintah, jadi kami tidak bisa lagi mengambil memperpanjang izin. Jadi udah di atas 5 tahun insinerator kami sudah tidak beroperasi. Sedangkan jika kami bisa mengoperasikan, alangkah baiknya kami bisa mengurangi pembiayaan limbah B3 itu sebenarnya. Ya lumayan sangat costly. Oke. Mungkin yang jadi masalah, mungkin jadi isu nasional juga. Kalau kami ngomong masalah COVID, adalah pembayaran klaim COVID yang akhirnya kan tertunda. Banyak rumah sakit seluruh Indonesia itu mengeluh karena pembayaran klaim COVID-nya sepertinya kalau tidak salah dari bulan November terpending. Dan itu mungkin yang menyebabkan kendala-kendala cash flow rumah sakit pasti terganggu gitu. Di situ aja gitu. Jadi pasien COVID. Iya, untuk pasien berapa sih kalau per orang? Tergantung gitu. Ada standarnya kan? Rentan. Itu yang membedakan. Rentan itu sih. Jadi untuk kami sih Kenten, dan kemudian mungkin kalau boleh saran ada beberapa peraturan yang mungkin kami membutuhkan waktu jika mengikuti. Mungkin tadi yang terima kasih Pak Kadis sudah menjelaskan bahwa PMK 3 sudah akan direvisi kan Kenten untuk kedepannya rumah sakit juga lebih baik lagi. Cuma ini kan ada perpres yang keluar untuk pengaturan Kenten ukuran ruangan itu. Sedangkan kalau fisik bangunan kami sudah terbentuk, mohon izin kami rumah sakit lantai 3. Kalau kami harus membuat ruangan lebih besar, berarti kan kami harus merenovasi besar-besaran yang akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi kan. Jadi mohon untuk mungkin bantuannya Bu Haji untuk menyelaraskan antar peraturan-peraturan yang ada gitu. Mungkin dari tiap di Kementerian. Jadi terima kasih Pak Kadis Semoga kalau misalkan nanti usulan diterima ya. Saya baru tahu tuh bulan November 2020 belum dibayarin ya. Takutnya diputihkan. Sunset policy kan? Udahlah putihin aja gitu atau setengah aja kan gitu ya. Ya nggak tahu tergantung Menq ya. Coba jadi perhatian tuh itu udah. Coba nanti dikirimkan ke menteri. Ya jadi atensi tiang lah gitu. Dalam artian berlaku surut kan gitu. Seandainya misalkan penanganan itu dicabut kan sah-sah saja gitu, tapi ya sudahlah karena target, karena ini berdarah-darah nih APBN nih ya, defisit semua gitu. Oke, terima kasih masukannya, nanti yang berikan pandangan terakhir kesimpulan. Haris, bisa ada lagi? Tadi kan sudah semua. Oke, boleh tadi disimpulkan tadi yang sekalian tadi datanya lanjutnya sama masukan permasalahan seperti data sampaikan Dinas Kesehatan Provinsi ya. Ini hasil ini, kemudian nanti berarti juga akan memberikan arahan sekaligus. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke. Terus Oke. Baik, terima kasih atas segala masukan dari dinas, dari rumah sakit milik pemerintah maupun swasta yang Tiang sangat percaya sekali. Saudara-saudara mungkin tidak menyadari bahwa sampai saat ini Provinsi Bali ini masih memakai undang-undang lama terkait dengan undang-undang provinsi tahun 58 di zaman Bung Karno, yang dimana dulu mungkin beliau tidak salah visi bagaimana kok bisa Singaraja dan Buleleng ini yang menjadi ibu kota provinsi kan begitu ya. Saya kok dari dulu percaya sekali bahwa orang-orang jenius, pemikir-pemikir Bali itu lahir dari tanah Buleleng ini. Ini juga dibuktikan
Kalau kita lihat bagaimana Bung Karno, Putra Buleleng, bagaimana Mr. Gusti Ketut Punce dari Puri Sukasade yang ada di koin Rp1.000 kita saat ini, ya banyak tokoh-tokoh hebat dari Buleleng yang memang mungkin karena kondisi geografis ini mau tidak mau Nyegara Gunung ini menimbulkan vibrasi yang baik gitu. Ya termasuk pun dulu dalam sejarah pada saat Aste Negara kepemimpinan raja-raja di Bali bahwa Buleleng ini luar biasa kepemimpinan dalam bidang adat budaya, termasuk pun ya kalau yang lihat tadi enak bener to the point, bagaimana beda dengan kondisi kabupaten lain kan begitu ya, dalam artian dia udah menilai aura dan vibrasinya bagus kan begitu ya, dan kita akan dukung terus bagaimana SDM di Buleleng ini maju, tidak tertinggal, tinggal menunggu ini aja jalan tol sebenarnya sama airport kan gitu nih. Tapi airport kita di PHP kan gitu ya. Kemarin katanya di Kubu Tambahan ada masalah, balik ke Grogga, udah itu katanya floating airport. Nah kebetulan tiang sarjana airport nih, saya sarjana airport, saya paham, dan malah keduluan Jembrane, daerah kelahiran tiang itu justru mendapatkan hadiah jalan tol lebih awal sebenarnya. Nah jadi kita minta shortcut yang lebih ini. Pokoknya Buleleng ini kan bisa rame kalau sebenarnya ada jalan lurus begitu ya. Nggak begini, jadi orang masih agak dua kali berpikir kalau ke kota Singaraja. Jadi sebenarnya kita dukung sekali infrastruktur di bawah Presiden Joko Widodo ini. Semoga Buleleng bisa mendapatkan dan sabar manten karena kadang-kadang ada momentumnya. Jangan terlalu terburu-buru seperti sekarang kita lihat bagaimana Bali Selatan. Karena saking terburu-burunya pembangunan kan sekarang pandemi kan paling berdampak kan seperti itu. Sepi, tanah-tanah sudah pada habis semua kan di sana. Kalau di Buleleng masih bisa lah minimal karena lahan masih cukup ada seperti itu. Nah secara umum Nike, tapi Tiang akan mengarah dari rekomendasi Tiang pada pertemuan hari ini terkait dengan beberapa ide-ide yang ada. Yang pertama tadi aspirasi terkait dengan dana untuk penanganan COVID yang tadi ada informasi dari satu rumah sakit mungkin secara general yang tertunda tahun 2020 akan menjadi atensi kami akan segera koordinasi untuk segera bisa diselesaikan oleh instansi terkait secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua harapan Tiang di bawah bimbingan Bapak Kadis, mohon nantinya Mangda ya selayaknya sih satu rumah sakit punya fasilitas ini ambulans ya. Seperti tadi kan yang dengar harus ada yang koordinasi dengan RSUD kan begitu. RSUD pun dengan kebutuhan 2 pun kalau dibilang ya kadang juga pada, kadang juga tidak kan begitu. Bagi kan ada saling pinjam. Berbeda misalkan Tiang nggak tahu kalau di Gianyar nih kan kalau nggak salah di desa tuh ada fasilitas ya, di kantor-kantor pemerintah di luar rumah sakit tuh itu ada. Karena kadang-kadang kan dipakai juga untuk karyel kan begitu, misalkan bawa ke tapi krematorium seperti ini kan. Jadi ini akan menjadi perhatian kami bagaimana nanti di APBD kabupaten maupun juga di provinsi untuk bisa menjadi perhatian untuk dianggarkan, dan saya rasa ini merupakan salah satu syarat akreditasi kalau nggak salah ya, dengan ada ketersediaan dari mobil ambulan ini. Semoga kasus RSUD yang menurut yang setelah tadi Pak Dirut Direktur sudah menjelaskan dan sangat baik klarifikasi, jadi tidak sepenuhnya juga salah. Cuman mungkin Pak Direktur dan juga Semeton, pimpinan-pimpinan rumah sakit yang lain, penanganan di frontliner ini kan memang perlu sekali, harus ada briefing terus menerus ya. Contohnya seperti tadi yang setuju, kalau cuma sekedar hanya untuk memasang tulisan tidak boleh pakai pickup terbuka atau mobil kendaraan terbuka, ya mungkin kan tidak semua orang bisa baca, apalagi kalau kita lihat orang kalau sudah ditinggal sama keluarganya udah panik kan, udah sedih, panik, udah nggak mikir aja tulisan bagaimana kan begitu. Tapi bagaimana membawa layon itu ke rumah kan seperti itu. Nah mungkin dari petugasnya mungkin, kalau Tiang misalkan jadi direktur, saya akan sampaikan kalau petugasnya menggiring jenazah itu dari ruangan atau dari kamar mayat menuju ke kendaraan, kalau dilihat memang kendaraannya terbuka ya nggak bisa balik lagi kan gitu. Nah, jadi di frontliner ini yang perlu di brief benar-benar ya, minimal kalau memang atas pengetahuan, tapi pengetahuan dari keluarga ya minimal tertutup gitu. Yang nomor 2, sebenarnya secara etika juga yang mengambil gambar ini kan juga kurang etis ya. Seperti kemarin itu kan kalau nggak salah ada pengumpulan dana
ya. Jadi mungkin agak lebih didramatisir, kan kadang-kadang kita ada kode etik, ya. Jadi mungkin karena yang tahu itu kenapa itu viral, bisa jadi karena keluarganya foto atau memang bisa yang yayasan yang mengumpulkan dana seperti itu. Jadi mungkin prosedur SOP untuk yang terutama dari kakak miskin untuk nabi dari kamar mayat sampai ke kendaraan itu mungkin agak diperketat sedikit. Misalkan didampingi security, jangan sampai ambil gambar kan gitu. Yang nomor dua mungkin kalau sudah dilihat terbuka ya sudah tolak, nggak bisa. Kalau cuma pasang kan kayaknya tidak semuanya orang baca. Saya harap itu tidak terjadi lagi karena damage-nya sangat kuat. Ini syukur ini rumah sakitnya daerah. Kalau rumah sakit daerah mau dibully sekeras apapun ya tetap aja milik daerah, tetap aja muncul APBD kan. Tapi rumah sakit swasta ini kan dampaknya ya, apalagi sekarang netizen ini kan kadang-kadang suka bicara di luar konteks dan kadang-kadang cuma lihat judulnya saja. Ya mungkin sebentar yang sebelum pulang saya mau buat testimoni ya, ikut membantu lah. Bapak Direktur dan Dinas ya, dan itu sudah diselesaikan dan sudah ada solusi. Kita yang harap tidak hanya di Bali, di Buleleng, tapi di seluruh Bali jangan sampai ada terjadi seperti itu. Mengenai HD, ya, sekarang data sudah yang dapat hari ini, ya, dan nanti kita lihat, kita cross check juga data di BPJS yang perlu angka ini berapa sih sebenarnya per tahun ini. Karena kemarin salah satu kenaikan BPJS kesehatan ini kan karena ada judicial review, ya, walaupun tidak ke MK tapi ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan dari kenaikan BPJS kesehatan. Ini kan dari asosiasi warga yang ada ini yang punya keluarga tentang cuci darah. Nah, walaupun dinaikkan lagi akhirnya, nah, tetapi kita akan kasih solusi nanti bagaimana. Ya, karena yang lihat bahwa HD ini ke 2 kali seminggu ya, kadang-kadang juga bisa lebih dan seumur hidup. Ya, sepertinya memang negara juga harus ikut membantu. Cuma nanti rekayasa teknologinya gimana biar bisa murah kan begitu. Seperti mungkin aja nanti seperti ada itu yang Genose juga ya, itu akan diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan itu dalam semester pertama ini kan menggantikan itu loh, menggantikan semua. Rapid, semua antigen, semua kan tergantikan. Sekarang terminal kan ampun, dia rencana nih bulan depan uji coba, ini sebelum lebaran ini kan uji coba di airport loh. Jadi besok-besok tuh udah gak laku lagi tuh anak-anak itu. Patah sekali apa namanya sekarang seperti kemarin-kemarin bahwa banyak APD yang memang akhirnya kan sia-sia kan begitu. Ini kan seleksi alam saja, kita syukurlah sama UGM. Jadi banyak kan tadi aja kita dapat informasi di Badung seluruh objek wisata, apalagi Pak Menteri akan ada satu koridor pariwisata kan, jadi dia berkoridor dia, koridor yang saya mana dikunjungi, sama kayak Turki itu buka loh sekarang, pariwisata di beberapa tempat di dunia ini buka dengan sistem koridor. Nah nanti kalau sudah ada koridor, nggak ada lagi tuh suntik tuh, nggak ada lagi yang namanya tes rapid dan lain sebagainya, antigen semua PCR, semuanya akan lewat Genose ini. Jadi luar biasa sebenarnya revolusi ini, dan kita berharap juga untuk masalah yang dengar kan masalah untuk diabetes itu akan ada scan secara infrared ya. Nah ini sedang akan diluncurkan ini, tidak lagi lewat tes darah lagi, lewat ambil itu nggak lagi, sama kayak suhu. Ini kan sebenarnya dipermudah sebenarnya semua nih, ya. Termasuk yang belum ketemu nih adalah ilmunya terkait dengan masalah HD nih. Kok bisa angkanya di 800 ya? Itu agak tinggi kan begitu. Nah, kalau memang bisa di-reduce, tentu BPJS kita juga akan lebih mudah kan begitu ya. Nah ini akan nanti dengan Kementerian Pendidikan dan dari Badan Teknologi. Nah kemudian yang lainnya terkait dengan vaksin Astungkare, ini yang udah dapat data, ini di atas 95% semua bagus sekali ya. Jadi sudah 7.440 vial atau dosis sudah yang sudah didistribusikan. Tinggal makin persiapan setelah hari raya seluruh masyarakat Bali. Ya mohon nanti semoga tidak gaduh dan kita tinggal menunggu peraturan daerah Banten karena Presiden sudah menandatangani kemarin peraturan bagi yang menolak vaksin kan bisa dipidana. Tinggal nanti diimplementasikan di peraturan daerah Banten. Yang penting intinya nggak gaduh. Ya, yang penting jangan sampai ada menganggap ini fitnah, mereka ini adalah konspirasi dan lain sebagainya. Kita hargai tenaga kerja kesehatan. Termasuk pemimpin-pemimpin kita jangan sampai menuduh yang macam-macam seperti rumah sakit dituduh mengcovidkan pasien dan lain sebagainya begitu ya. Kalau saya juga jadi dokter,
seperti Pak Kadis gitu, mau tidak mau kan capek juga. Siapa sih mau kan gitu berhadapan sama ini ya, sama penyakit kan begitu kan. Udahlah, nggak usah gaduh-gaduh. Yang penting perhatikan, berjuang begitu, berikan semangat sebenarnya, semangat saja sebenarnya. Pelan-pelan ini dari DPD akan mendorong berita COVID ini agak diminimkan. Ya, pelan-pelan kita jadikanlah COVID ini sebagai flu biasa kan begitu saja kan, sebagai seperti TBC, seperti demam berdarah biasa saja kan, itu tidak bisa dihilangkan total sama sekali sebenarnya gitu ya. Itu usaha dari kami. Nah, kemudian masalah BPJS kita akan pantau nih, semoga nanti kalau ada tunda-tundaan nanti mudah-mudahan yang minggu-minggu depan bisa bertemu dengan BPJS di tingkat di provinsi untuk mengambil data terkait dengan 50 rumah sakit yang ada di seluruh provinsi Bali. Terkait dengan masalah sampah medis, nanti form kita akan sampaikan periksa. Pertama mungkin akan ke komunikasi juga dengan Sidoarjo yang ingin lihat teknologinya seperti apa. Mungkin pada saat ungkar ke Surabaya kita mampir juga ke sana, apa sih susahnya gitu buat di Bali. Termasuk yang kedua PP, peraturan menteri. Kalau peraturan menteri bisa dipermudah, kenapa enggak? Sasarannya ada dua. Yang pertama adalah rumah-rumah sakit yang besar, terutama RSUD karena lahannya besar. Ayo, kalau bisa dibuatkan mandiri kan begitu. Yang nomor dua, di provinsi Bali, di Pulau Bali harus ada satu dari pusat untuk pengolahan limbah medis. Jadi ini akan mereduce biaya yang tentunya nanti akan cost kepada masyarakat akan lebih murah. Ya, insinerator sudah masuk ke agenda kami dan seluruh dari hasil rapat ini tentu akan ditembuskan ke masing-masing rumah sakit yang akan memberikan rekomendasi. Dan yang puji ini dari Bapak Kadis luar biasa dengan beban kerja yang luar biasa, dan nanti dia akan agendakan kunjungan kerja untuk rumah sakit barat dan timur nih. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang kurang. Dan yang terakhir, semeton, saya yakinkan anggaran kesehatan APBN, kita punya APBN 2000 triliun per tahun. Mau APBN-nya dari pajak, mau pinjam, itu urusan pemerintah. Ya. Dan tentunya kita berikan solusi, kalau nggak ada dana pemasukan, ya tentu kita pinjam dari luar negeri, dari manapun. Dan itu biasa, skema-skema itu biasa, tidak masalah. Setiap negara itu ada utangnya. Yang penting jangan fitnah sama pemerintah Jokowi. Masalahnya begini, ini benjang-benjangan, terutama rumah sakit swasta, memerlukan bantuan dari DPD untuk misalkan pertama bantuan terkait dengan alat kesehatan. Kemudian yang kedua, bantuan masalah untuk mempercepat seperti tadi akreditasi status, kenaikan status bagaimana. Jangan segan-segan mengirimkan tembusan kepada DPD, karena DPD ini kan sejajar sama presiden. Jadi DPD, kalau tiang ini DPD, presiden, DPR. Makanya yang kalau presiden pidato yang disebut pertama kali ini DPD sama DPR, bukan gubernur, bukan menteri. Kami pejabat negara RI. Mohon kalau seperti tadi ada agak lama. Mungkin kami mau naik dari D ke C, misalkan C ke B atau bagaimana. Tolong sampaikan, tembuskan mantan ke kantor tiang di Renon, Cok Agung Tresna Renon. Tadi tiang kan buatkan rekomendasi. Karena itu yang dilakukan oleh rumah-rumah sakit di luar Bali. Di luar Bali itu mereka dekat banget sama senatornya gitu loh, karena dibantu. Seperti kemarin tempo hari ketika rumah sakit Bali Mandara ada demo, tiang yang jaga gawang. Waktu itu Gubernur Pak Mangku sama Pak Kadis Suwardiaya waktu itu. Saya datang itu acaranya, walaupun di demo sama masyarakat karena ini karena itu. Buat saya nggak boleh, rumah sakit mata hampir gagal. Saya berikan rekomendasi di yang berikan itu kepada Pak Gubernur waktu itu. Saya berikan kepada Pak Kadis Kesehatan. Bawa surat saya. Bagaimanapun yang terjadi, pokoknya harus rumah sakit mata terbangun. Rumah sakit Bali Mandara waktu itu 200 miliar itu. Masalah kesehatannya bicara sama menteri yang lama untuk alkesnya. Sungkara, ya sudah ada hasil positif. Jadi buat tiang, walaupun saya bukan dokter gitu dari orang kesehatan, ini masalah kesehatan ini merupakan prioritas. Jangan macam-macam deh. Yang penting sudah ada aja bersyukur. Seperti Nyidah di Tabanan. Kita dorong rumah sakit Unut itu. Kalaupun di sana ada tersangka KPK, masalah pengadaan macam-macam di Jimbaran, tugas saya bukan menutupi ya. Tugas saya jangan gaduh. Urusan hukum dan hukum aja sudah. Yang penting masyarakat terlayani. Kita perlu banyak tempat tidur di Bali ini. Itu masalahnya makin. Jadi bukan mempermudah, tetapi ayo sama-sama. Ya jangan sampai nanti dikuasai asing kan. Kalau asing buat franchise di Bali kan malah repot nanti. Apalagi dokter-dokter dari Malaysia kan banyak sekali sekolah di Unut kan begitu.
Nanti bisa itu yang mengambil peran. Ya, jadi dokter yang seperti yang lokal-lokal tadi, seperti Paramasidi, seperti ada yang dari rumah sakit asli Buleleng gitu. Ayo dong, kita sama-sama, kita bangun franchise. Lihat aja beberapa rumah sakit sudah membangun unit-unit di seluruh Bali. Itu nggak masalah, sama seperti fast food kan sebenarnya. Cuman tolong jangan moral hazard. Ya, jalankan semua. Dia akan mendukung kok semuanya. Asal datang aja, asal kirim surat ke Tiang. Niki DPD mohon rekomendasi Tiang pastikan saya agak. Tolong sampaikan nanti ke manajemen apapun yang dibutuhkan, termasuk misalkan tentang BPJS kendala, mohon disampaikan kepada Tiang. Oke, Bapak Ibu boleh catat nomor telepon Tiang ya, direct di sana ya. Ini off the record dong. Catat aja nomor telepon Tiang ya. Pertama yang puas sekali dengan rapat niki, Pak Kades ya, jadi Gusti Haji semua niki, sampun kita bersilaturahmi. Tetap semangat, semoga Bali cepat dibuka ya, semoga yang penting sehat umum senamian okay? Itu yang paling berharga di atas segala-galanya. Sekali lagi matur suksma, Titian Lungsur pamit. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Terima kasih di bagi sampun arahan, sampun channel betul dan kita semua. Mohon jangan sekali-sekali apa-apa mudah-mudahan segera berjalan. Terakhir atas asum kedua dijauh dan kita semua mengucapkan kembali hadir kepada Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih. Oke, foto pertama. Om Swastiastu, Semeton Bali, Tiang dari DPD RI bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Bapak Direktur Rumah Sakit Daerah di Buleleng. Pada hari ini kami telah membahas terkait dengan masalah viral tentang ada jenazah dari masyarakat Buleleng yang diangkut dengan mobil pickup terbuka yang ternyata sudah diklarifikasi dengan baik dan kami sudah mendapatkan informasi langsung dari beliau. Kami memohon kepada masyarakat Kabupaten Buleleng untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan terkait dengan hal itu sudah diambil langkah-langkah antisipasi. Ya, klarifikasi sudah, permakluman, permohonan maaf juga sudah dan mudah-mudahan masalah ini bisa selesai. Mari kita hargai tenaga kerja kesehatan yang telah bekerja keras untuk menyehatkan masyarakat di musim pandemi ini. Semua dalam atensi DPD RI. Astunggara, Om Santi Santi.